Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan, termasuk kenikmatan menikmati bulan suci Ramadan yang indah ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang besar dari Allah, mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan ampunannya. Salawat baringin sarang pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sekali waktu didatangi oleh Jibril alaihi salam dan mengajukan pertanyaan sebagai ta'lim bagi para sahabat-sahabatnya. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Kemudian engkau mendirikan salat, engkau membayarkan zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wal haji baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu melakukannya. Kemudian Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada takdir, apakah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Lalu kemudian Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Seandainya engkau tak mampu melakukannya, maka engkau yakin bahwa Allah yang melihat engkau. Nah, pada titik inilah kita ingin mengkaji bahwasanya al-ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita memang benar-benar dalam muraqabatullah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini subhanallah kita dapat saksikan perintah ibadah puasa bagian dari ibadah yang mengantarkan kita kepada sikap ihsan. Kita bisa membayangkan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Kita mungkin bisa menampilkan tampilan yang kelaparan, seperti orang yang kehausan, orang yang tak memiliki energi. Karena apa? Lagi berpuasa. Kita bisa menampilkan itu untuk dilihat oleh masyarakat, oleh siapapun. Tetapi pada hakikatnya, yang tahu bahwasanya kita itu berpuasa atau tidak adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang paling tahu bahwa kita ini sedang berpuasa karena Allah atau tidak. Maka ini bentuk ihsan. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, dan ketika dalam melaksanakan ibadah puasa tadi, kita yakin bahwa yang mengawasi puasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa yang kita lakukan tidak peduli dengan perkataan orang, tetapi kita yakin bahwa saya ibadah ini karena saya mengetahui Allah Subhanahu wa taala melihat saya, maka saya berpuasa. Dan hal ini juga sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, bahwasanya kullu amali bani Adam lahu, seluruh amal perbuatan anak Adam itu untuk dia, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi,
Ya, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Kita melihat bahwasanya ihsan ini dapat kita laksanakan, dapat kita raih dengan melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Maka kita ingin melebarkan lagi sikap ihsan kita ini ke dalam amal-amal ibadah yang lain. Ketika kita sholat, lalu kemudian di dalam pelaksanaannya kita tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Kenapa? Karena kita yakin bahwa sholat kita itu hanyalah untuk Allah. Yang melihat sholat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sikap ihsan kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dan kita ingin melebarkannya lagi bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap ihsan kita dalam bekerja. Di dalam bekerja, karena kita yakin kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita tidak bermain dengan anggaran. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita akan menjadi pengusaha yang jujur. Kita berdagang dengan penuh kejujuran. Orang lain mungkin tidak mengetahui bahwa timbangan yang kita gunakan itu sudah kita curangi. Sudah kita kasih pemberat di sana, tidak ada yang tahu. Tetapi karena sikap ihsan ini ada dalam diri kita, kita tidak rela untuk menimbang barang dagangan kita dengan timbangan yang tidak real, yang tidak jujur, yang merugikan para pembeli kita. Bukan karena pembelinya, akan tetapi kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Kita tidak mau berlaku curang, walaupun kita bisa melakukannya, walaupun orang lain tak mampu melihatnya, tak mampu mendeteksinya. Tapi kita yakin, ketika kita memiliki sikap ihsan di dalam diri kita, kita akan lihat, oh ya Allah, Engkau maha tahu apa yang aku lakukan. Aku berdagang, aku berniaga, aku berjualan, maka segala yang aku jual ini, segala yang aku dagangkan ini, semuanya penuh kejujuran ya Allah. Semuanya. Ya. Engkau yang maha melihat, dan aku berharap pahala yang besar dari kejujuranku. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan menimbulkan sikap ihsan tadi di dalam segala lini kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan kita mendapatkan derajat ketakwaan selesai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.